warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali di channelnya Edwan Sasbi atau Edu63. Kali ini kita dimakan-makan pas tentunya, pas porsinya, pas rasanya dan pas harganya. Oke teman-teman, hari ini kita mencoba mereview makanan Oma yang dibuat tadi siang ya. Kita tadi lepas jalan pagi menggunakan kendaraan, pulangnya siang dan sudah disuguhkan makanan untuk makanan siang teman-teman ya. Nah makanan siang kali ini yang disajikan, yang dibuat Oma, yang kita akan coba review adalah yang makanan daging korma ya teman-teman. Mungkin sudah tahu daging korma ya. Daging korma ini terbuat dari daging, kemudian dengan menggunakan santan, dengan bumbu rempah-rempah dan sebagainya ya, jadilah daging korma. Ini sangat terkenal ya di Malaysia, di Sumatera Barat ya. Tapi ini sebenarnya daging korma ini ada rada mirip ya dengan semur ya, bukan semur, apa namanya yang biasa kita makan, yaitu bukan semur ya, lupa saya namanya, yaitu agak mirip. Jadi seperti itu ya daging korma ini. Kemudian di samping daging korma ya, daging korma ada juga ayam masak hijau ya. Ini ayam masak hijau yang dibuat Oma ya, dengan menggunakan cabai hijau ya, dan aromanya sangat kuat ya, aroma pedasnya juga kuat karena Oma ini membuat cabai hijaunya ditambah cabai lainnya, jadi akan terasa pedas. Kemudian ada makanan pendamping kita ya, apa namanya ini yang kita sebut bakwan ya, bakwan ya, ada bakwan untuk menambah selingan makanan kita. Dan ada lagi ini jengkol tai lalat. Jengkol tai lalat ini yang kemarin kita coba mereview teman-teman ya. Kita mereview, kita dikasih teman kita di kantor, kita makan, kita cicipi, wah rasanya enak sekali. Nah karena mungkin porsinya tidak terlalu banyak ya, kita namanya diberi ya, cepat kita habis. Rupanya Oma di belakang masih ada jengkol dan masih ada sisa santan, maka dibuatlah jengkol tai lalat ini ya. Kalau rasanya mungkin tidak mengecewakan, pasti sama dengan yang dibuat oleh kiriman dari kemarin. Nah kemudian ini ada ya, kebiasaan kita untuk makan tetap disediakan kerupuk ya. Kerupuknya ada kerupuk merah, kerupuk udang, kerupuk sagu, dan hari ini nah ini ada kerupuk emping. Nah kerupuk emping ini memang sudah menjadi kebiasaan kita ya, kebiasaan saya terutama ketika makan tuh wajib ada kerupuk. Nah hari ini Om menyiapkan kerupuk emping ya, oke. Nah teman-teman ya. Nah menu utama kita hari ini adalah yang dari daging tadi adalah ini daging korma ya, daging korma. Dan kalau kita cium baunya, wah harum dan enak sekali gitu teman-teman. Jadi belum dikasih bawang oleh Oma, nah kita kasih bawang. Ini teman-teman, ditaburi bawang seperti ini biar rasanya tambah wangi. Dan di samping itu kita ada minuman ya, biasa kita siapkan air putih untuk kita minum. Dan ini Benekol ya, Benekol yang biasa saya minum kalau saya ada makanan yang ada mengandung kolesterol seperti udang ya, kerang, ketam, daging ya. Ini saya minum, dan saya minum ini biasanya selesai kita makan baru saya minum. Dan ini juga ada susu encer ya, susu
kaleng encer seperti ini. Nah, ini juga biar kebiasaan saya untuk diminum ya teman-teman, karena saya sering berolahraga, jadi untuk menambah stamina fisik ya, saya meminum susu encer ini, dan rasanya enak sekali teman-teman ya, enak sekali. Oke teman-teman, kita akan coba mencicipi dan merasakan makanan yang dibuat Oma ya. Ini kita ambil dulu ya, ada kentangnya teman-teman. Ini kentang, kemudian kita ambil dagingnya. Nah, daging yang dibuat Oma ini ya, ini biasanya kami jarang membeli itu daging yang tok daging aja. Saya suka daging itu yang ada bukan lemak namanya ya, uratnya. Ya, urat ini memang harus dimasak betul-betul ya. Kalau tak masak dia keras ya, makanya dimasak harus berulang kali, dan membersihnya juga harus berulang kali, karena kalau kita membeli daging ya kan, mungkin bekas darahnya, bekas tangan orang apa semacam itu harus dibersihkan betul. Bahkan pakai daun salam lagi ya, pakai daun salam. Jadi dibersihkan daun salam juga. Salah satu manfaat kegunaannya adalah untuk mengurangi kolesterol yang ada di daging ini. Inilah teman-teman, kita coba ya makanan yang dibuat Oma ini, bagaimana rasanya. Ini kentangnya, kita coba dagingnya. Nah, dagingnya. Makanya kalau ada uratnya ya, ada uratnya itu rasanya lebih agak enak, gurih, kenyal gitu teman-teman. Tapi sebelum kita mencicipi makanan yang lain, mungkin tidak salahnya kita mengambil bakwannya dulu. Nah, jadi ada bakwan, ada daging, nah, kemudian ada emping. Nah ini teman-teman ya, ada emping. Nah, sudah komplit. Nah, coba sebelum kita makan, tentunya ini teman-teman sudah ada semuanya ya. Ada bakwan, ada daging kurma ya, dan ada emping. Kemudian kalau kita mau nambah bawang ya silakan nambah bawang. Kebiasaan ya teman-teman, kalau saya makan itu wajib ada bawang, karena bawang ini salah satu bisa menimbulkan selera makan kita, terutama wangi bawang itu. Namun teman-teman, sebelum kita mencicipi yang lain, mungkin tidak salahnya kita mengambil nih jengkol lalak tadi ya, jengkol lalak. Biasanya kalau memang jengkol lalak ini kebiasaan orang kita Banjar ya, atau orang Tembilahan lah pada umumnya, ini makannya tidak bersamaan dengan makanan yang seperti ini ya. Ini biasanya kalau ini di berkilau, tapi makan sendiri aja gitu. Nah, ini juga sering disebut makanan selingan lah. Yang kita cicipi teman-teman ya. Di sini kita tahu kalau jengkol lala ini kan terbuat ada jengkol, kemudian ada santannya, kemudian ada gulana, ada cabai rawitnya, kemudian dimasak, diolah, nah, jadilah seperti ini. Dan ini rasanya sangat luar biasa ya. Nah, coba kita coba teman-teman ya. Pas, rasanya pas. Jadi pas manisnya, pas mericanya. Nah, untuk jengkol nih, memang tidak semua orang menyukai jengkol. Kenapa? Karena yang pertama rasanya, kedua baunya, sehingga tidak semua orang menyukai. Tapi pada umumnya, karena jengkol ini bisa diolah bermacam cara, bisa sambal balado, bisa disemur, ya, bisa dibuat jengkol lala seperti, dan rasanya enak semua. Kalau disemur itu harusnya di cabai rawit, itu bisa disatukan dengan makanan yang lainnya teman-teman ya.
Oke. Tapi yang jelas yang jengkol teh lalat yang dibuat sama ini, wah rasanya enak. Sama dengan yang dibuat oleh kiriman kemarin dari teman kita ya. Oke teman-teman, kita coba ya daging kormanya. Ini namanya saja daging korma. Kalau bukan korma yang asli, tapi namanya. Hmm. Enak teman-teman. Apalagi bawa di panas, enak. Jadi bawaannya juga ada sayurnya ya. Karena di sini tak ada sayur, jadi bawaannya juga mengganti sayur lah kita anggap itu. Hmm. Wah, enak teman-teman daging korma nih. Apa yang mirip daging korma nih Oma namanya Oma? Bukan semur apa teh? Ya? Opor, iya opor. Jadi daging korma ini eh, mirip dengan opor ya rasanya. Karena boleh katakan mungkin sama mungkin ya. Nah mungkin namanya saja berbeda. Satu daging korma, satu opor gitu. Tapi rasanya mirip-mirip ya. Sangat enak teman-teman. Kita tambah satu potong lagi teman-teman ya daging kurmanya. Ini kayaknya macam kurma juga teman-teman. Yang jelas namanya. Dan makannya ini nggak perlu pakai sendok ya teman-teman ya. Jadi lebih nikmatnya kita menggunakan tangan. Sampai selesai teman-teman.
Alhamdulillah selesai dah kita mencicipi, menikmati rasa makanan yang dibuat rumah. Daging korma rasanya sangat luar biasa. Bumbunya semua terasa. Pedasnya cukup. Kemudian jengkol tek lala, kemudian ayam masak hijau juga sudah kita cicipi dan enak sekali. Demikian teman-teman video kita kali ini, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Semoga masakan yang kita review hari ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagi ibu atau bapak yang mau mencicipi dan merasakan bagaimana nikmatnya daging korma. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.